Dan informasi yang pertama, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS mengusung calon presiden Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden 2024. Berdasarkan perhitungan terbaru, elektabilitas Anies terus menunjukkan adanya kenaikan. Data berbagai survei menunjukkan elektabilitas Anies berada di kisaran 13 hingga 27% menurut catatan CNBC Indonesia pada 1 Agustus 2023. Data menunjukkan adanya kenaikan suara pada pasangan Anies Caimin alias Amin menjadi 18 hingga 42% pada 28 Januari 2024. Tipisnya dukungan paslon Anies Caimin menempatkan di berbagai survei per November 2023 berada di posisi terbawah. Namun seiring dengan berjalannya masa kampanye, elektabilitas pasangan ini terus meningkat dengan mayoritas di posisi kedua. Kenaikan ini diperkirakan terjadi seiring dengan konsistensi paslon ini dalam menyuarakan perubahan atau keberpihakan sebagai oposisi. Selain itu, kekuatan koalisi Amin juga didukung oleh Indonesia Wilayah Timur, salah satu bentuk ide untuk mencapai pemerataan di wilayah timur melalui tekad membangun 40 kota selevel Jakarta di berbagai wilayah di Indonesia. Penggabungan suara antara PKB dan Nasdem pada pemilihan umum 2019 sangat besar, bahkan berada di peringkat pertama untuk wilayah kawasan Papua. Sementara itu, PKB diharapkan mampu menyumbang suara dari Jawa Timur dan PKS dari Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Dan kita ke informasi terpopuler lainnya, di mana informasi dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa perekonomian global masih akan terus melemah pada tahun ini, bahkan terus melambat dibandingkan dengan kondisi 2023. Sri Mulyani mendasari penilaian ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global terbaru oleh Bank Dunia atau World Bank dalam Global Economic Prospects. Pada 2022, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tumbuh 3%. Namun pada 2023 menjadi 2,6% dan pada 2024 semakin turun menjadi hanya tumbuh 2,4%. Selain ekonomi global yang melemah, Sri Mulyani mengatakan laju ekonomi antar negara-negara yang memiliki kapasitas ekonomi besar mengalami perbedaan pertumbuhan. Amerika Serikat misalnya masih akan tumbuh namun tertekan dari sisi fiskalnya. Sedangkan di Eropa perekonomiannya masih akan lemah, demikian juga dengan China karena krisis di sektor properti hingga tekanan utang yang tinggi di tingkat pemerintahan daerahnya. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh cukup kuat di tahun 2023, namun tekanan fiskal khususnya beban pembayaran bunga utang dan rasio utang pemerintah Amerika menjadi risiko utama ke depan. Di Eropa perekonomian masih lemah dan di Tiongkok ekonomi juga cenderung melambat akibat masih berlanjutnya krisis sektor properti. Seperti diketahui kemarin, Pengadilan Hong Kong juga menyampaikan salah satu perusahaan properti terbesar di Tiongkok, Evergrande, mengalami kebangkrutan. Juga di Tiongkok tekanan dari utang terutama dari pemerintah daerah yaitu tingkat provinsi. Ini akan menjadi hal yang menyebabkan perekonomian Tiongkok cenderung melambat. Dan kini kita ke informasi populer selanjutnya, di mana pemerintah telah menerbitkan aturan baru terkait acuan gaji aparatur sipil negara atau ASN atau PNS, di mana terjadi kenaikan gaji pokok mulai dari golongan 1 hingga 4. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan kenaikan gaji PNS ini dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional perlu menyesuaikan gaji pokok PNS. Besaran gaji PNS terbaru pada tiap golongan telah dirangkum CNBC Indonesia. Golongan 1A hingga 1D berada pada kisaran 1,685 juta hingga 2,901 juta rupiah.
Kita beralih ke golongan lainnya. Nah, di golongan 2A dimulai dari 2,184 juta sampai dengan 4,125 juta rupiah. Kita geser kembali ke golongan selanjutnya, yaitu golongan 3. Di golongan 3 terdiri atas golongan 3A hingga 3D. Golongan ini memiliki gaji pada rentang 2,785 juta rupiah sampai dengan 5,18 juta rupiah. Kemudian kita geser kembali ke golongan 4. Nah, di golongan 4 ini terdiri atas golongan 4A hingga golongan 4E dengan kisaran 3,28 juta hingga 6,373 juta rupiah. Dan kita beralih ke informasi dari Duo Hartono yang masih menduduki urutan ketiga orang terkaya di Indonesia. Dalam Forbes Real Time Billionaires terbaru, Robert Budi Hartono tercatat di urutan ketiga orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan 25,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 403,03 triliun rupiah. Adapun di urutan keempat diisi oleh Michael Hartono dengan total kekayaan 24,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 385,64 triliun rupiah. Banyak orang mengira sumber kekayaan terbesar Duo Hartono berasal dari usaha rokok kretek yang mereka miliki saja. Robert dan Michael Hartono merupakan anak dari pendiri perusahaan rokok kretek Jarum, Oi Wiguan, atau grup Jarum melebarkan sayap mulai tahun 1972. Dengan melakukan ekspor dan melakukan produksi menggunakan mesin pada 1981 hingga menjadi perusahaan rokok terbesar di tanah air. Beberapa produk Jarum yang dikenal masyarakat yaitu Jarum Coklat, Jarum 76, Jarum Super, hingga Jarum Black. Pada faktanya, sumber kekayaan Duo Hartono selain dari Jarum juga mengalir dari investasi. Duo Hartono menjadi pemegang saham pengendali di PT Bank Sentral Asia Tbk di bawah naungan PT Dwi Muria Investama Andalan dengan kepemilikan 54,94% saham BBCA hingga laporan keuangan kuartal 4 2023. Aliran kekayaan Duo Hartono juga berasal dari investasi di emiten sektor telekomunikasi, PT Sarana Menara Nusantara Tbk, dan juga menjadi pengendali utama.